Halo guys, bertemu lagi dengan aku Mutiara Putri atau Aishi dengan NIM C241900093. Nah, di minggu ini, di salah satu mata kuliah aku yaitu Biologi Perikanan, aku bakal ngejelasin tentang tutorial pembuatan Excel dari analisis makanan ikan. Untuk lebih lengkapnya, silakan disimak. Hal yang pertama dilakukan sebelum melakukan analisis makanan ikan yaitu membuka aplikasi Microsoft Excel. Di sini aku buka Microsoft Excel yang sudah aku isi sebelumnya. Ini tuh ada data yang udah dikasih sama asisten praktikum aku. Datanya tuh ada sebanyak 123 data. Selanjutnya aku ingin mencari IP dan luas relung. Nah, sebelum mencari IP dan luas relung, aku itu menambahkan organisme dan volume dulu. Yang didapati dari data Excel volume makanan mikroskopis. Nah, ini didapati dari sini dan aku copy paste ke dalam sini. Jika sudah, aku copy paste dari data soal latihan dan aku pindahkan ke sini. Terus aku cek kesesuaian namanya. Nah, rumus untuk kesesuaian nama itu if match J3, rumus dari if match J3, J3-nya itu dari nama organisme, lalu kita blok atau drag dari nama organisme yang di sini sampai ke bawah, bisa menggunakan Ctrl Shift langsung tanda ke bawah, lalu kita pakai tanda dolar. Dolar ini tuh biar nanti kita pas selanjutnya itu tidak perlu acak-acakan lagi datanya. Nah, kalau misalnya sebenarnya penggunaan titik koma atau koma itu tergantung pada kesesuaian dari komputer masing-masing. Tapi kalau misalnya di laptop saya itu biasanya pakai titik koma. Lalu kita tulis sesuai di sini, lalu tanda kutip bintang 3, lalu di enter. Nah, kalau misal awalnya itu, ini tuh berasalnya tidak sesuai. Nih, aku bakal nunjukin kalau misalnya hasilnya tuh nggak sesuai. Nih, kayak gini data mentahannya itu, ini kesesuaian namanya tuh masih NA, NA, NA. Caranya biar sesuai, itu kita pakai Ctrl F. Terus kita replace, misalnya di sini kan Niscia. Terus aku mau ganti pakai nama yang benernya. Aku ganti pakai Niscia. Nah, ternyata tuh yang satu kurang S kan, lalu replace all. Kalau udah tuh bakal kayak gini. Terus berubah kan jadi sesuai. Terus selanjutnya itu Thalassionema. Thalassionema tuh harusnya S-nya cuma satu. Terus replace all. Ada 25 data yang diganti. Terus kan di sini juga masih NA nih. Bidulpia. Kita langsung aja Ctrl C. Si Bidulpianya ini. Terus kita ganti pakai yang asli. Nah, tahu di sini tuh ada 5. Terus kita cari lagi data yang masih NA atau belum sesuai. Ternyata ada Rhizosolenia. Rhizosolenia ini kita pakai yang ini. Ternyata dia kebalik dan ada 20 data yang salah. Selanjutnya itu Crustacea. Hal ini tuh pasti bakal sering banget dialamin sama para peneliti, pelajar-pelajar yang sudah melakukan penelitian. Itu pasti bakal terjadi kesalahan nama, dan hal ini tuh mempermudah mereka untuk membenarkan apa yang salah. Terus kondisi ada di sini, jadi kita copy paste aja di sini. Replace all, dan cuma ada satu yang salah. Dan datanya udah sesuai semua. Kita kembali lagi ke Excel yang udah jadi. Nah, di sini kan udah sesuai semua nih. Lalu setelah sesuai, kita juga mengatur nomor uniknya. Nomor uniknya itu tinggal gabungan dari organismenya
lalu kita beri simbol dan ke nomor ikannya. Setelah itu di enter, lalu agar mempermudah kita klik 2 kali. Terus selanjutnya itu kita copy jumlah organisme atau jumlah organisme pada ulangan 1, 2, 3 ini. Setelah itu kita mencari rata-rata, volume jenis, dan volume rata-rata. Pertama itu menggunakan average. Menggunakan average, lalu kita copy data ini. 1, 2, 3. Lalu di enter. Setelah itu klik 2 kali. Lalu kita mencari volume jenis. Cara mencari volume jenis itu menggunakan rumus VLOOKUP. Lalu J3 ini menunjukkan organismenya. Lalu kita blok data dari organisme ini yang di awal bersama volumenya. Kita blok dengan menggunakan Ctrl Shift lalu pakai tanda yang ke bawah dalam keyboard. Setelah itu titik koma 2, titik koma 0 lalu tutup kurung dan temukan hasilnya. Itu 0,000098. Terus klik 2 kali. Lalu volume rata-ratanya itu kita tinggal mengalihkan dari rata-rata dikali volume jenis yang akan menghasilkan data 0,00016. Lalu kita tinggal klik 2 kali untuk menghasilkan data ke 123. Selanjutnya adalah kita mencari indeks preponderance dari jantan. Pertama harus kita lakukan adalah kita tuh menyeleksi jantannya dulu. Kayak misalnya ini, kita seleksi ini, sinis cicia ini, sampai data ini. Nanti setelah kita seleksi, kita urutkan sort by. Habis kita sort by, kita hapus datanya. Setelah itu kita pindahkan ke sini. Dan jadi jenis organismenya itu ada Budelpia, Chaetoceros, Coscinodiscos, Crustacea, Nischia, Rhizoleucenia, Thalassionema. Lalu jenis nomor ikannya itu ada J1, J2, J3 sampai dengan J59. Nah, untuk mencari rumusnya itu menggunakan if error, lalu buka kurung, VLOOKUP, tutup kurung, VLOOKUP, lalu buka kurung lagi, terus jenis organismenya, lalu pakai tanda dan, lalu nomor ikannya, habis itu titik koma. Nah, ini tuh data yang ada di sini. Data yang ada di nomor unik. Sampai bawah, terakhir. Lalu, taruh angka 5, setelah titik koma, lalu false. Lalu tanda petik 2 kali. Setelah itu tutup kurung, lalu temukan hasilnya. Nah, selanjutnya itu kita tinggal mendrag semua datanya sampai ke J59. Sampai ke sini. Lalu kita tinggal mencari sigma dari V. Sigma dari V-nya itu tinggal sum V. Kita sum if dari data ini, organismenya kan jenis organisme. Lalu J65 yaitu data dari organisme yang ada di sini. Setelah itu R3, R65 itu adalah volume rata-ratanya. Kita blok sampai ke bawah lalu di enter. Setelah itu klik 2 kali. Lalu untuk menghasilkan total itu tinggal zoom. Sedangkan mencari VI itu menggunakan rumus AN3 dibagi dengan AN10 kali 100 atau sigma V dibagi sigma V total dikali 100. Jika sudah ketemu, diklik 2 kali, lalu akan mendapatkan hasil yang sama, itu 100. Lalu cara mencari OI-nya itu dengan konta. U3 itu adalah jenis organismenya. Kita blok sampai J59, lalu minus count blank, lalu kita blok kembali datanya, lalu dibagi, jangan lupa tutup kurung lagi 2 kali, dibagi, setelah dibagi itu kita buka kurung sebanyak 2 kali, lalu konta, buka kurung, kita blok yang ada di atas, yaitu nomor ikannya. Habis itu kita tutup kurung sebanyak 4 kali, setelah itu dikali 100. Jika sudah selesai, maka kita memisahkannya menjadi IP di sini. Nah, jika sudah
Jika sudah selesai OI-nya, itu kita selanjutnya adalah VI dikali OI. Yaitu tinggal cara mengalihkan VI dengan OI, seperti ini. Lalu di enter dan klik 2 kali. Lalu mencari indeks preponderansinya itu dengan menggunakan rumus V kali OI. V kali OI-nya ini terus dibagi sama total. Jadi VI kali OI dibagi total dari VI kali OI, yaitu menghasilkan 2,36474 pada bid rupiah. Lalu diklik 2 kali dan menghasilkan hasil yang 100 jika di sum. Lalu untuk mencari PIJ-nya ini, kita tinggal VI dibagi VI total, setelah itu di enter. Nah, ini tinggal dikuadratkan. Setelah itu, kita pindah ke bawah sini untuk mencari pie chart-nya. Jadi jenis organismenya itu kita pindahkan ke sini. Setelah itu kita menghitung untuk menentukan bagian-bagian dari makanan pelengkap, makanan utama, dan makanan tambahan. Di sini tuh ada kita pindahkan. Lalu lainnya itu menggunakan sum, lalu kita cari bid rupiah, Caeteceros, sama Crustacea. Lalu di enter. Pokoknya di atas 5%. Nah, habis itu, cara membuat pie chart-nya ini, kita menggunakan data yang di sini. Pertama, kita insert. Kita ini dulu. Kita blok datanya, lalu kita insert, kita pie chart. Nah, akan menghasilkan data seperti ini. Setelah diketahui datanya, kita lakukan di sini. Kita atur formatnya menyesuaikan format kamus saya, yaitu chart telah dihilangkan, data label saya ditambahkan, namun menggunakan yang outside end. Lalu more option. Di sini numbernya diubah menjadi general, menjadi persentase. Setelah itu, pada fill-nya itu kita ubah jadi pattern fill. Sebenarnya yang diperbolehkan itu warna hitam, jadi kita ubah dulu menjadi warna hitam. Seperti ini. Lalu di sini juga pattern fill. Semua data diubah menjadi pattern fill. Untuk menyesuaikan, ini sebenarnya menyesuaikan format dari kampus masing-masing. Dan kalau IPB itu menggunakan pattern fill. Dan jangan lupa ininya itu transparan. Kita no fill, bordernya juga no line. Nah, kita ubah jadi 41%, 32%, 8%, 15%, 4%, lalu diubah menjadi Times New Roman. Warna hitam. Nah, sudah jadi. Lalu kita bikin interpretasi, yaitu berdasarkan hasil analisis IP jantan dapat diketahui bahwa Rhizoscenia merupakan makanan utama sebesar 41%. Lalu ada Thalassionema, Conschinodiscus, dan Listigia sebagai makanan tambahan sebesar 32%, 15%, dan 8%. Sedangkan makanan pelengkap berasal dari lainnya sebesar 4%. Nah, selanjutnya itu kita mencari data betina. Data betina itu dicari sama seperti data jantan, hanya saja kita menggunakan data betina di sini. Seperti VI-nya yang menggunakan I betina, seperti OI-nya yang menggunakan data betina di bawah sini. Wah.
I ini R-nya itu menggunakan R yang mulai dari sini, dari R66 sampai R123 seperti itu. Sama saja seperti yang jantan, kita buat pula pie chart-nya seperti yang jantan. Lalu selanjutnya setelah data-data betina ini ketemu, kita melakukan perhitungan luas relung dengan cara 1 dibagi dengan PIJ kuadrat, itu untuk jantan. Nah, dibagi sama ini, jadi 1 dibagi sama 0,27, menghasilkan data sebesar 3,7251. Selanjutnya, yaitu BI. BI itu berarti menggunakan rumus data ini U61 dikurangi 1 dibagi dengan kaunta, lalu kita blok jenis organismenya, lalu dikurangi 1. Setelah itu enter. Lakukan hal yang sama pada betina. Setelah itu dapat diketahui dari data hasil analisis luas relung ikan, luas relung makanan ikan jantan dan betina itu sebesar 0,4542 dan 0,2221. Ketika semakin mendekati 1, maka luas relung makanan semakin luas. Hal ini membuktikan bahwa ikan jantan dan betina memiliki luas relung yang sempit. Nah, selanjutnya itu kita beralih ke tumpang tindih. Tumpang tindih ini kita tinggal mengcopy paste data yang awal, yaitu dari jenis organisme, PIJ kuadrat, PIB kuadrat, lalu PIJ kali PIB sama CH. Nah, karena jenis organisme yang dilakukan pada data betina dan jantan di sini berbeda, maka kita lakukan jenis organisme yang sama saja. Jenis organisme yang sama itu ada Coscinodiscus, lalu ada Crustacea, lalu ada Nischia, sama ada Rhizolacenia dan Thalassionema. Setelah itu kita melakukan perhitungan PIJ-nya, kita copy paste, lalu kita lakukan perhitungan PIJ dikali PIB, lalu klik 2 kali. Lalu kita melakukan perhitungan CH-nya dengan cara 2 dikali dengan PIJ total, PIJ kuadrat total, lalu kita bagi, lalu buka kurung, PIB kuadrat total ditambah dengan PIJ kali PIB, tutup kurung, lalu enter. Lalu di sini kita menggunakan tabel tumpang tindih seperti ini. Setelah itu, interpretasinya adalah berdasarkan hasil analisis tumpang tindih dapat diketahui bahwa nilai tumpang tindih ikan kelamin jantan dan betina adalah 0,3568. Nilai tumpang tindih yang menjauhi 1, maka dapat dibuktikan makanan yang dimakan ikan jantan maupun betina sedikit berbeda. Lalu hubungan volume panjang. Di sini ya hubungan volume panjang, kita tinggal mengcopy paste data nomor ikan, panjang total, dan volume rata-rata yang ada di soal awal ini. Yang ada di yang perhitungan kedua ini. Kita tinggal copy paste dari nomor ikan, panjang total, dan volume rata-rata. Setelah itu, kita paste di sini. Nah, selanjutnya kita copy paste lagi. Dan ini volume rata-rata relatif. Caranya itu, kan di sini ada J1-nya itu ada 2 kali kan. J1, J1. Nah, tapi ini kosong. Nah, pada bagian kedua ini, yang bagian kosongnya ini tuh dihapus. Kita tinggal delete, lalu dia akan menghapus. Sampai datanya tuh tinggal satu-satu. Yang datanya harusnya ada 123, berkurang menjadi tinggal sebanyak 32 data. Setelah itu kita mencari volume rata-rata selanjutnya, yaitu dengan cara sum if lalu kita drag nomor ikannya, buka kurung, kita drag nomor ikannya, lalu kita beri tanda dolar ini, kita beri string, lalu titik koma, nomor ikannya itu kita taruh di situ, nomor ikan yang kedua, lalu titik koma lagi, lalu kita bagian C, itu volume rata-ratanya di blok, lalu kita enter. Setelah itu klik 2 kali ke bawah. Nah, selanjutnya untuk menentukan hubungan volumenya ini, kita menggunakan rumus intercept. Intercept data, kalau jantan itu berarti kita dari data G3 sampai dengan data
Panjang total itu berarti sampai dengan G21, lalu volume rata-ratanya yaitu F3 sampai dengan F21. Jangan lupa untuk diberikan string. Begitu pula dengan betina. Kalau yang selanjutnya, data B-nya itu kita swap. Lakukan hal yang sama seperti tadi, yang di blok itu yang panjang total dari G3 sampai dengan G21, lalu F3 sampai dengan F21. Lalu tutup kurung, enter. Lakukan hal yang sama pada betina dan total. Lalu menggunakan R kuadrat itu menggunakan RSG. Dengan melakukan blok yang sama yaitu G3 sampai G21, terus F3 sampai F21, lalu enter. Selanjutnya itu VM-nya itu menggunakan rumus VM and round. VM lalu sama dengan and round lalu J4 yang hasil data di sini, lalu di dan, lalu tanda petik, lalu ditambah, lalu tanda petik, terus beri simbol dan, lalu round, lalu buka kurung keempat yang B ini, lalu tanda titik koma 9, lalu tutup kurung, lalu simbol dan lagi, lalu buka petik itu PT, lalu tutup petik. Itu enter. Lalu R kuadratnya hasil dari sini. Nah, interpretasinya itu dapat diketahui bahwa setiap penambahan panjang buku ikan sebesar satu satuan maka akan mempengaruhi kenaikan volume makanan sebesar 0,00000926 dan nilai determinasi sebesar 0,95%, yang berarti panjang tubuh dapat mempengaruhi makanan total sebesar 0,95%. Lalu dalam betina, setiap penambahan panjang tubuh ikan sebesar satu satuan maka akan mempengaruhi kenaikan volume makanan sebesar 0,0000012352 dan nilai determinasi sebesar 23,91%, yang berarti panjang tubuh dapat mempengaruhi makanan total sebesar 23,91%. Lalu ada total, yaitu setiap penambahan panjang tubuh ikan sebesar satu satuan maka akan mempengaruhi kenaikan volume makanan sebesar 0,000741 dan nilai determinasi 8,67%, yang berarti panjang tubuh dapat mempengaruhi makanan total sebanyak 8,67%. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita mencari panjang usus relatif dengan cara mengcopy data nomor ikan, panjang total, panjang usus. Dari data yang ini, nomor ikan, panjang total, lalu lanjut lagi dengan panjang usus. Setelah di-copy, setelah copy datanya, kita menghitung panjang usus relatif dengan rumus panjang usus dibagi dengan panjang total, enter, lalu kita klik 2 kali. Lalu untuk menggunakan panjang usus relatif rata-ratanya, yaitu kita tinggal average, lalu blok semua datanya, menggunakan Ctrl+Shift, lalu tanda panah ke bawah yang ada di keyboard, lalu enter. Setelah itu, keterangan lalu di sini kita berikan keterangan. Nah, rata-ratanya itu kan 0,2579, yaitu dia lebih kecil daripada 1 yang menandakan bahwa ikan ini karnivora. Interpretasinya yaitu berdasarkan hasil analisis panjang usus relatif dapat diketahui bahwa ikan yang diuji merupakan ikan karnivora karena panjang usus relatif rata-ratanya itu kurang dari 1. Nah, berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih, dadah. Sampai bertemu di Labcom atau bedah selanjutnya. Bye.